Kita tidak sempurna. Kita mungkin punya keburukan, melakukan kesalahan, bahkan berbuat jahat, menyakiti orang lain. Tapi beruntunglah yang mau berubah, berjanji tidak melakukannya lagi, memperbaiki, dan menebus kesalahan tersebut. Mari tutup masa lalu yang kelam. Mari membuka halaman yang baru. Jangan ragu-ragu. Jangan cemas. Tinggalkanlah kebodohan dan ketidakpedulian. Selamat tinggal, suka berbohong. Selamat tinggal, curangan. Selamat tinggal, sifat-sifat buruk lainnya. Hai, Assalamualaikum. Aku Puput, ketemu lagi di Membaca Sampai Titik. Kutipan yang aku baca barusan adalah sebuah sinopsis dari 2 paragraf teratas di novel Selamat Tinggal karya Terelie. Selamat Tinggal, judul dari novel terbaru dari Terelie. Jadi novel ini bercerita tentang Sintong Tinggal, namanya Sintong Tinggal, cukup unik ya. Sintong Tinggal ini adalah seorang mahasiswa abadi yang sudah lama tidak lulus kuliah. Jadi sembari kuliah, Sintong ini juga diceritakan sebagai penjaga toko milik pamannya. Tapi tokonya bukan toko sembarangan. Toko yang dijaga adalah toko buku bajakan. Karena kuliahnya juga sudah cukup lama, jadi diceritakan di sini si Intong sudah bolak-balik mengajukan perpanjangan untuk mengerjakan skripsinya, dan untungnya dia masih mendapat perpanjangan untuk mengerjakan skripsi selama 6 bulan. Ada beberapa konflik yang diceritakan dalam buku ini. Jadi yang pertama adalah kisah si Intong dengan masa kuliahnya. Yang kedua adalah pergolakan batin Sintong dengan toko buku bajakan. Yang ketiga tentang Sintong dengan kisah asmaranya. Konflik yang pertama, jadi di sini setelah Sintong mendapatkan kesempatan perpanjangan masa kuliah selama 6 bulan, Sintong menemukan sebuah judul skripsi yang menarik perhatian dekannya. Jadi ceritanya dia mengangkat skripsi tentang Sultan Pane. Sultan Pane di sini diceritakan sebagai seorang penulis yang tersohor di era 1950-an. Kemudian Sultan Pane ini menghilang, tapi tidak ada yang tahu menghilang kemana, dan dia berhenti menulis. Dalam skripsinya, Sintong berusaha menyusun teka-teki itu, kemana Sultan Pane, di mana buku-buku Sultan Pane, dan kenapa dia berhenti menulis. Konflik kedua, yakni tentang pergolakan batin Sintong untuk terlepas dari semua lingkaran tentang buku bajakan. Karena dalam buku ini, Sintong diceritakan sebagai mahasiswa yang pandai menulis, sedangkan seluruh kehidupan dia selama masa sekolah dibiayai oleh seorang paman dan bibinya, yang mana bibi dan pamannya adalah seorang penjual buku bajakan. Sintong lalu dihadapkan pada pergolakan batin. Dia sebenarnya dalam hati kecilnya menolak untuk terus bekerja sebagai penjaga toko milik paman dan bibinya. Tapi di lain sisi, Sintong juga merasa berutang budi kepada paman dan bibinya. Kemudian konflik yang ketiga adalah tentang asmara Sintong. Jadi sebenarnya salah satu alasan kenapa Sintong tidak kunjung lulus kuliah itu karena alasan si Mawar. Jadi si Mawar di sini digambarkan sebagai seorang wanita di masa lalu Sintong. Lalu Mawar di sini diceritakan dia melepas Sintong tanpa sebuah kejelasan, juga tanpa kata selamat tinggal. Dan di tengah-tengah dia mengerjakan skripsinya, Sintong dipertemukan dengan seorang gadis bernama Jess. Kemudian dia dihadapkan pada sebuah pilihan, apakah dia akan tetap memilih wanita dari masa lalunya atau memilih wanita yang baru hadir di dalam hidupnya. Nah, itu tadi sekilas isi dari buku ini. Lalu kita lanjut ke review bukunya. Jadi penulis buku ini adalah Terelie. Kalian pasti udah nggak asing lagi dengan nama Terelie. Sudah ada kurang lebih 44 buku karangan Terelie, dan nggak sedikit diantaranya yang sudah jadi bestseller, dan beberapa juga diantaranya sudah pernah diangkat ke layar lebar. Jadi ketika kalian tahu buku ini adalah karangan Terelie, pasti kalian udah kebayang kan gimana isi bukunya. Judul bukunya adalah Selamat Tinggal. Awalnya saat aku membeli buku ini, awalnya pikir Selamat Tinggal di sini adalah tentang buku novel yang bergenre romantis. Jadi tentang selamat tinggal, tentang kekasih yang menceritakan kisah selamat tinggal kepada kekasihnya. Tapi ternyata tidak. Memang ada beberapa kisah romantis di buku ini. Tapi ternyata selamat tinggal yang dimaksudkan oleh penulis tidak memiliki arti selamat tinggal kepada kekasihnya. Tapi selamat tinggal di sini memiliki arti bahwa penulis mengajak
pembaca untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kebodohan, ketidakpedulian, dan beberapa sifat-sifat buruk lainnya. Lalu buku ini diterbitkan oleh Gramedia di tahun 2020. Cetakan kelimanya di bulan Januari tahun ini, tahun 2021. Jumlah halamannya sebanyak 350 halaman. Jadi ini lumayan tebal, tapi ketika membaca ceritanya yang cukup menyenangkan, ini tidak perlu waktu lama untuk menghabiskan ceritanya. Dan ide cerita dari buku ini aku bilang menarik karena ini mungkin berisi tentang semua curahan hati para penulis tentang bajakan, tentang plagiat. Kayaknya udah berkali-kali Terelie mengedukasi tentang buku bajakan, dan sekarang lahirlah buku ini. Jadi ini buku yang sangat ditunggu-tunggu oleh para penulis lainnya, karena lewat buku ini suara mereka juga terdengar. Penulis juga memberikan sindiran-sindiran yang cukup tajam kepada para pembajak, bukan hanya kepada pembajak buku tapi juga kepada plagiat-plagiat lainnya. Terelie, seperti biasa, Terelie dengan gaya penulisannya mampu membuat pembaca tenggelam dalam bukunya, dan tokoh-tokoh di buku ini terasa sangat nyata. Beberapa kejadian, cerita dalam buku ini juga sangat tidak mudah ditebak. Kemudian juga beberapa karakter, beberapa tokoh yang muncul dalam buku ini, semuanya masing-masing membawa misi khusus, yaitu tentang buku bajakan. Tidak hanya namanya cukup unik, karakternya juga digambarkan cukup unik. Jadi misalnya si Entong di sini digambarkan sebagai seorang penulis yang cukup handal, tapi dia adalah seorang penjaga toko buku bajakan. Jadi kebayang nggak? Jadi kebayang nanti gimana ketika Sintong ini menjadi penulis sukses, tapi ternyata tulisannya juga dibajak kemudian dijual sendiri oleh paman dan bibinya. Dan seperti yang aku bilang tadi, buku ini membawa misi khusus tertentu. Jadi di belakang cover bukunya tertulis, "Selamat membaca novel ini. Dan jika kamu telah tiba di halaman terakhirnya, merasa novel ini menginspirasimu, maka kabarkan kepada teman, kerabat, keluarga lainnya. Semoga inspirasinya menyebar luas." Jadi ketika aku beli buku ini, kemudian baca sinopsis di belakangnya, aku sempat mikir, kira-kira pesannya apa ya yang tersirat di halaman terakhirnya. Ternyata di sini digambarkan dan dijelaskan tentang ciri-ciri buku bajakan. Sebelum membaca buku ini, aku pikir membeli buku bajakan itu perkara sepele. Jadi dulu waktu mahasiswa, rasa-rasanya itu halal aja sih kalau kita beli buku bajakan. Kemudian kita mengcopy buku, itu rasanya sih boleh-boleh aja karena mahasiswa ya. Jadi labelnya kalau ada yang lebih murah kenapa harus beli yang lebih mahal gitu kan. Yang penting tuh isinya sama ya kan. Tapi makin kesini dan apalagi aku nemu buku ini, aku makin sadar kenapa kita nggak boleh beli buku bajakan. Jadi benar-benar nggak ada alasan kenapa kita harus beli buku bajakan, nggak ada. Dan di buku ini juga digambarkan bagaimana nasib penulis kedepannya kalau kita terus-terusan ngebajak buku mereka, kemudian kita juga membeli buku-buku bajakan. Dan itu sedih banget. Jadi aku pikir buku ini cocok banget untuk dibaca semua kalangan agar mereka juga paham dan teredukasi tentang kenapa pentingnya kita membeli buku yang benar-benar original dari penulis aslinya. Jadi akhir dari review ini, aku benar-benar mengajak kalian untuk sama-sama mengucapkan selamat tinggal kepada buku bajakan. Kalaupun toh alasannya adalah karena uang, kalian sekarang bisa banget baca di e-book. Itu banyak sekali e-book gratis yang bisa kalian baca. Jadi nggak ada alasan lagi kenapa kalian harus beli buku bajakan. Oke, aku kira udah cukup video kali ini. Oh ya, ini di sini ada ciri-ciri, ada penjelasan ciri-ciri buku bajakan, ciri-ciri e-book ilegal. Tapi aku bakal bahas di video-video aku selanjutnya. Jadi tetap pantengin terus channel aku dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum.